Oke. Apa kabar semua ya? Sebenarnya gue udah nge-tag video ini gitu ya. Cuma nggak sadar ternyata, maksud gue nge-tag video pembukaan gitu. Nggak sadar ternyata desktop audionya nih hidup. Jadi gue lagi style musik tuh kedengeran. Tadi tuh kayak gini, dari tadi tuh kayak gini coy nih. Jadi gue udah ngomong panjang-panjang, panjang lebar gitu ya. Ternyata desktop audio gue apa namanya? Nggak gue matiin gitu. Jadi suara dari desktop gue masuk gitu ya. Kepencet tolong. Nah jadi, apa kabar semua ya? Baik lagi di video gue kali ini, dan akhirnya gue bisa ngonten lagi setelah sekian lama, sangat-sangat lama sekali gue nggak ngonten video seperti itu. Sangat lama sekali ya. Terakhir gue ngupload video re-upload ya. Nah di kesempatan kali ini pertama gue mau nyampein kabar gue baik ya, kalau misalkan lo orang mungkin ada yang peduli seperti itu, dan juga kabar kelas Pinterest gue, terutama untuk file FL Studio, karena memang gue juga sudah bagiin materi bonus ngasilin cuan di dunia musik seperti itu. Dan memang sekarang gue masih bener-bener fokus di dunia musik, dan gue masih mau ngeliat hasil cuannya seperti itu. Untuk di FL Studio, file yang ada di kelas itu kayaknya sudah error gitu ya. Jadi nggak premium lagi, gara-gara dia otomatis terupdate, jadi nggak premium lagi. Jadi nanti gue bakal kasih file baru untuk software FL Studio-nya yang premium gitu. Dan juga untuk file source code atau SC aplikasi wallpaper kemarin kan ya, di materi bonus 9 yang terakhir itu lo gue kasih file juga kan, SC atau source code untuk lo nggak buat aplikasinya. Nah itu ada yang terbaru juga, sudah diupdate sama developernya, jadi nanti bakal gue kasih lagi di kelas seperti itu. Tunggu saja dan tinggal rekan kelas download saja seperti itu. Nah, dan juga ngomongin masalah source code atau aplikasi wallpaper gitu ya, berapa hari ini kesibukan gue juga tuh kayak main ke rumah kawan gue, dan kawan-kawan gue tuh tertarik gitu coy, ngebuat aplikasi, dipublish ke Google Play Store dan ngasilin cuan dari AdMob seperti itu. Jadi gue tuh bener-bener pure ngajarin di orang itu secara offline, tatap muka gitu kan, ngajarin dari PC kawan gue. Dan lo tau itu capeknya seluruh badan. Padahal kan kalau ngebuat aplikasi itu kan yang capek harusnya cuma otak gitu ya, pikiran, nginget bagian-bagian mana yang diganti, kayak ganti Firebase, spec name, bla 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 gitu, sama gerakin cursor, keyboard, klik sana, klik sini itu, tapi capeknya seluruh badan gitu coy. Makanya gue tuh nggak pernah mau gitu ya ada kelas offline. Banyak banget rekan kelas gue atau bahkan rekan-rekan yang nge-WhatsApp gue yang kebetulan satu kota sama gue gitu, terus minta ketemu buat tatap muka, langsung belajar langsung, mau bayar berapapun tuh nggak pernah gue wujudkan, nggak pernah gue yain gitu ya, karena memang gue nggak sanggup deh, kayaknya nggak bakal bisa gue ngajarin orang-orang tuh, karena orang-orang tuh tipenya beda-beda gitu, tipe tanggapnya tuh beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, dan gue nggak bisa gitu tuh buat yang menerima itu gitu. Kalau misalkan dia tanggapnya cepet juga, nanti dia sok-sok yakin, ternyata ada yang salah, ngulang lagi, nanya lagi, capek. Yang lambat juga, walaupun pelan-pelan juga, nanti dia juga bakal capek sendiri gitu kan. Gue juga capek. Jadi memang nggak bakal pernah terwujud lah ya kelas-kelas offline gitu. Makanya gue lebih seneng ngajarin kawan aja, karena kawan gitu kan. Jadi kalau buat lo orang ya, udah join kelas online gue aja yang bakal selalu aktif seperti itu. Nah, di kesempatan video kali ini gue mau bahas monetisasi Facebook yang sudah sangat-sangat lama gue pengen bahas ya, dan sangat-sangat mengganggu juga. Kenapa mengganggu? Saya ikuti video kali ini. Oke, sudah ke Facebook ya, ini Facebook pribadi gue, bisa lo orang add gitu. Mungkin kalau nanti gue ada waktu kosong bisa gue konfirmasi macam yang belum gue konfirmasi seperti itu. Dan ini beberapa fanspage gue, ada Social Neo, Easy One, Gilvan Wallpaper, FCG News, Tradisi Sang Juara. Ini semua fanspage gue sudah lebih dari 1000 pengikut, karena memang fokusnya tadinya fanspage ini gue pakai buat ngiklan semua gitu ya, buat ngiklan di Facebook Ads seperti itu, di Facebook Ads. Jadi gue pakai ngiklan, makanya dapat banyak follower seperti itu, buat ngasilin cuan di AdSense, dan juga traffic ke AdMob ya, atau ke aplikasi gue seperti itu. Nah, tapi karena Facebook Ads juga itu
begitu ketat ya. Jadi ada beberapa fanspage gue juga yang udah mati dan gak bisa ngiklan, dan balik-balik lagi ya ujung-ujungnya gue nyepam ya cuma dari Pinterest aja seperti itu, yang gratis dan gak terlalu disulitkan sama yang namanya banned akun atau banned pembatasan iklan gitu ya, nggak bisa ngiklan lagi. Akun kita masih hidup tapi nggak bisa ngiklan lagi gitu. Itu kan aduh sakit kepala gue sama Facebook nih, karena Facebook sudah berpindah tangan menjadi Meta gitu ya. Itu yang makin mempersulit seperti itu. Dan tadinya kreator bisnis atau kreator Facebook ya, dashboard Facebook tuh zaman dulu tuh, sekarang menjadi Meta bisnis, menjadi satu di sana seperti itu. Di sini gue sudah membuka Meta bisnis, salah satu dashboard untuk salah satu fanspage gue yang pernah mendapatkan yang namanya monetisasi seperti itu. Tadi gue singgung kenapa sih kok gue pengen ngebahas monetisasi Facebook ya. Menarik tapi juga sangat mengganggu seperti itu. Mengganggu karena banyak banget ya. Ya namanya juga akun Facebook yang gua buat dari zaman gua SMP gitu ya. SMP apa SMA ini ya? Kayaknya SMA deh. Iya, awal-awal gua masuk SMP kelas 1 SMA gitu. Jadi ya namanya zaman dulu mah kita nge-add siapa aja gitu kan. Random siapa aja kita add biar akun Facebook kita banyak kawannya seperti itu. Maka sekarang baru kerasa gitu orang-orang yang gak gua kenal gitu ya ngebuat status kayak dia ngepost video gitu, ngebuat konten video masak-masak dia atau foto apalah seperti itu gitu. Dan dia tuh pakai fitur yang disediain sama Facebook itu, lo pasti pernah kayak tiba-tiba lo dapat notifikasi dari profile orang yang lo nggak tahu siapa gitu. Pas lo cek ternyata dia ngarahin lo ke konten video yang dia buat. Jadi dikatakan di statusnya itu dia ngasih add semua ya kan. Jadi karena lo kawan dia, maka lo kena. Karena di Facebook nih gini coy, di saat lo nge-add kawan, nge-add orang, maka secara otomatis lo mengikutinya. Kita ambil contoh siapa ya? Itu tumben gak ada akun temen gue yang nongol statusnya gitu. Masih aja buat status Facebook anjir, kawan-kawan gue, kawan-kawan kampus gitu ya. Nggak ada yang gue kenal, gak enak sih masukin ke videonya. Sabar ya, gue cari dulu deh. Nah ini ada katakanlah ini kan kakak tingkat gue di kampus dulu dia, Mas Bayu ini ngupload konten gitu, karena dia add semuanya katakanlah. Gue dapat notifikasi nih dari si orang ini nih, dari si Mas Bayu ini, terus masuk ke notifikasi gue, dan di saat gue buka mengarah ke konten dia gitu, karena dia kasih deskripsinya add semuanya gitu ya. Maksudnya kayak gini. Sorry ya coy, masuk ke video gue bentar aja. Nah ini kan berhenti mengikuti. Lo bisa berhenti mengikuti, tapi lo nggak menghapus pertemanan. Tapi karena lo sudah berteman sama dia, maka lo secara otomatis juga mengikutinya. Tapi lo bisa berhenti mengikuti. Jadi lo nggak bakal dapat kayak update konten dia. Kalau dia ngupdate konten, foto, status segala macam gitu, lo nggak bakal masuk ke beranda lo seperti itu. Ya kan? Lo berkawan nih katakanlah sama Mas Bayu gini ya, lo add, terus di confirm sama dia, maka secara otomatis lo bakal mengikuti dia juga. Jadi di saat dia pakai fitur add semuanya gitu ya, maka itu bakal mengarah ke semua notifikasi yang mengikuti dia atau kawan dia, dan itu sangat-sangat mengganggu gue gitu. Dan kalau ada orang yang kayak gitu ya, ke notifikasi gue langsung nggak pakai berhenti mengikuti, langsung gue hapus pertemanan, itu ganggu banget coy anjir. Apaan sih lo nyari traffic? Ya traffic aja gak usah ganggu gue anjir gitu ya. Coba gue cari notifikasinya, masih ada nggak ya contoh notifikasinya? Nggak ada sih, nggak ketemu ya. Tapi contohnya kayak gini deh. Ada fitur yang kayak add sorotan gitu ya, add semuanya. Contohnya kayak gini, notifikasi apa ini? Notifikasi pemulihan ID, ini penipuan ya. Lalu jangan sampai kena tipu kayak gini, berarti lo ini kan orang ini kan bodoh gitu ya, terus lo kena tipu berarti lo bodoh juga gitu ya. Ini kan dia kayak kace-kace kayak tingkat pemblokiran, bahwa seorang telah melaporkan akun Facebook Anda, bahwa si bodoh ini orang bodoh, orang goblok kayak gini nih. Dia ngehack akun orang, terus akun orang tuh diubah nama-namanya menjadi notifikasi pemilihan ID, bahwa segala macam. Ini kan tadinya kawan gue, pasti ini akun yang berkawan sama gue tadinya, tuh kan teman, ya. Terus diblokir sama dia, terus diubah jadi kayak gini untuk dapetin akun-akun lainnya juga gitu ya. Ini kan tadinya akun hidup dia,
akun mbak inilah gitu ya, terus di hack gitu karena mungkin mbak ini juga bodoh mungkin. Dia mungkin percaya sama yang begini-beginian, terus diklik linknya, dimasukin email, passwordnya, keblokir deh akun lo gitu ya. Makanya lo harus hati-hati gitu ya. Ini pokoknya yang ada begini-begini nih penipuan gitu, dia mau ngambil akun lo gitu ya. Nah ini maksud gue ini salah satu contohnya gitu ya. Dia kayak ngasih ad, sorotan, maka semua bakal masuk ke notifikasi kawan-kawan yang ada di akun ini sebelumnya. Atau ya kayak gue kan kawanan nih sama akun ini, masuk ke notifikasi gue gitu. Karena tadi gue bilang di awal, di saat lo berkawan atau ya saling berkawan, maka akun lo juga saling mengikuti di Facebook. Itu jeleknya dan itu yang ngeganggu gue menurut gue. Fitur seperti itu, dan kebanyakan cewek-cewek gitu ya, mbak-mbak yang baru kenal monetisasi gitu, mau nyari penghasilan dari reels Facebook seperti itu mengganggu. Mereka kayak ngasih ad ke gua semua, terus akhirnya masuk ke notifikasi gue, kan ganggu gitu ya. Lo mau dapat traffic, lo mau dapat view, tapi dengan cara yang mengganggu, dan akhirnya lo nggak dapat traffic seperti itu, lo nggak dapat jam tayang, lo nggak dapat 3 menit pertama atau 3 detik pertama gitu. Facebook tuh gue lupa, coba kita cek ya. Oke, masuk lagi ke meta bisnis yang tadinya kreator Facebook segala macam. Jadi kalau lo belum tahu, gue dari zamannya masih kreator Facebook tuh udah main coy. Sekarang udah ditutup dan pindah ke semuanya disatuin menjadi bisnis Facebook ke meta bisnis ya. Nah, di sini gue salah satu akunnya ya. Ini ada 18.000. Dulu kan salah satu syaratnya itu kan 10.000 seingat gue ya, pengikut. Gue sudah ngelewatin itu gitu, dan gue juga sudah dapat tontonan, jumlah jam tayang segala macam gitu di Facebook, dan gue sudah ada iklan yang muncul di, atau iklan in stream di video yang gue publish seperti itu. Tapi memang karena tujuan gue nggak terlalu gitu ya, maksud gue ini yang bakal gue jelasin di video kali ini. Kenapa tadi kan gue jelasin hal yang mengganggu gue, masalah monetisasi Facebook, dan sekarang yang menariknya bakal gue bahas. Nah di sini ada peringatan your account was disabled and your ads di stop ya, berarti memang akun-akun Facebook atau akun fanspage gue ini memang gue pakai buat iklan sebenarnya, dan sekarang lagi berhenti gitu ya, karena memang banyak akun gue yang dibinasakan oleh Meta, jadi gue berhenti dulu. Kita bakal lihat ke konten. Nah ini masuk ke konten, ini ada beberapa video yang gue upload, dan apa nih, Anda menghasilkan uang dari konten ini gitu ya, tidak dimonetisasi, Anda menghasilkan uang di konten ini, bla bla seperti itu. Di Facebook itu seperti itu ya, padahal enggak. Ini datanya ini nggak jelas coy. Beda kalau kayak YouTube tuh kan jelas gitu ya. Kalau misalkan lo di dismonetisasi ya jelas, lo dolar lo nggak ada, dolar lo silang, nggak ada iklan di video lo seperti itu. Tapi kalau di Facebook tuh enggak, mereka kurang jelas kalau menurut gue. Dan sedangkan kalau di sini ada kata-kata Anda menghasilkan uang di konten ini, kalau kita ke monetisasi gue tuh sudah ditiadakan. Dulu di akun gue ini ada sekitaran 7 sampai $15 seingat gue penghasilan dari video. Dulu tuh coy, di Facebook itu enak ngasilin uang dari video, karena kita bisa re-upload. Gue ngambil video dari YouTube, gue re-upload ke fanspage gue. Videonya seperti ini. Kalau orang nggak percaya nih ya, ini dalaman fanspage-nya. Ini salah satu video yang gue re-upload lagi buat ngetes nih akun masih hidup enggak, dan ternyata masih hidup ya. Ada 600 like, ada 160 kali dibagikan, yang nggak pernah gue papain gitu, tapi dibagikan sama ya para orang-orang ini gitu ya, di komentar-komentar gitu. Dan akhirnya di komentarnya juga ya gue promosin aplikasi gue gitu kan, ujung-ujungnya gue nyari traffic gitu ya. Komen-komen seperti itu, banyak komennya. Dan kalau misalkan kita scroll ke bawah ya, ini ada beberapa video gue lama dari beberapa tahun yang lalu lah ya. Kalau yang ini kan 30 minggu, 50 minggu, 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu ya. Karena memang paling lama tuh 3 tahun yang lalu gue mulai coba ngurus atau
apa sih namanya monetisasi di Facebook tuh kayak mana rasanya gitu ya. Ada beberapa like gitu, ada yang sampai 4,1 juta tayangan gitu ya, ada sampai 83.000, 15,15 ribu seperti itu. Ini semua kan video reupload, lo tau lah ini semua video reupload bukan video gue seperti itu. Nih gue ambil dari YouTube dan gue post di Facebook seperti itu, gue posting di Facebook seperti itu. Dan ini dulu ngasilin uang. Tapi sayangnya mungkin karena si Meta atau Facebook mulai memperbarui algoritma mereka, akhirnya video-video atau akun-akun yang mereupload video itu dibinasakan seperti itu. Oke, setelah dibinasakan akhirnya gue juga berhenti. Dan poin gue adalah menariknya sekarang mungkin si Facebook ini cara monetisasinya sudah benar-benar lebih baik lah gitu ya, mungkin mendekati YouTube lah ya. Kita tahu lah video monetisasi pertama ya, yang kita tahu ya YouTube gitu kan, diikuti oleh banyak-banyak jejaring sosial media lain, salah satunya Facebook seperti itu ya. Kita mulai bisa ngasih uang dari video yang kita publish di Facebook seperti itu. Mungkin menariknya itu. Tapi gini maksud gue, buat lo semua, siapapun lo di luar sana yang berjuang untuk mencari monetisasi video di Facebook seperti itu, jangan terlalu berlebihan lah gitu ya. Nanti gue kasih trik yang lebih baik gitu ya. Ini gue jelasin dulu. Lo nih, kayak tadi kan gue jelasin, lo ngeganggu, lo ngasih sorotan ke orang-orang pengikut lo itu ngeganggu gue secara pribadi. Lo nggak dapat traffic, malah lo dapat penghapusan pertemanan. Akhirnya salah satu kemungkinan traffic lo hilang gitu kan. Dan juga video lo juga gue nggak suka gitu ya. Lo cuma modal nge-record muka lo terus menanggapi sebuah reel atau video short gitu kan, atau video-video gitu kan, sering banget gitu ya. Kayak kita ngerekam, lo pasti sering nemuin kayak orang video reaction gitu ya, menanggapi video orang lain, terus lo kayak cuma wow, oh gitu, itu kan kayak apa banget sih anjir itu gitu. Gue juga nenek gue juga bisa gitu kalau cuma gitu kan menanggapi atau reaction gitu ya. Ya tapi itu mungkin salah satu trik atau algoritma yang disuka di Facebook ya, silahkan saja. Kemudian setelah lo sangat-sangat mengejar sebuah monetisasi dan lo akhirnya mendapatkan sebuah monetisasi di Facebook, jangan lo kaget dengan penghasilannya nanti gitu ya. Penghasilan dari monetisasi sebuah video baik itu Facebook maupun YouTube tuh nggak seindah yang lo lihat atau seindah yang lo dengar. Kalau wah penghasilan YouTuber nih bisa belasan juta bla bla bla. Nggak gitu ya coy. Jadi gue coba gue coba memberikan sebuah gambaran dari lo semua yang sedang mengejar sebuah monetisasi di Facebook, siapapun itu ya. Dari akun YouTube gue aja deh gitu ya, gue kasih gambaran. Karena kalau menurut gue mencari monetisasi Facebook tuh lebih mudah dibanding YouTube coy. Serius. Lo tahu follower gue ini bisa sampai 18.000 tuh gue nggak tahu, tiba-tiba datang aja coy. Bener, asalkan lo rajin ngupload konten, tiba-tiba follower lo sudah lebih dari 10.000 aja. Beda kalau dari Facebook gitu ya. Ini gue set ke terlama, video gue paling terlama ya, 5 tahun yang lalu gue ngebuat channel ini seperti itu. Ada 1,9 ribu, 1.000, 840, 21.000. Ini video pertama gue yang paling banyak penontonnya. Dan ini memang ngebahas AdMob karena memang gue ngebuat konten atau ngepost video ke YouTube tuh setelah gue down atau sudah terpuruk ya, karena AdMob gue kena banned gitu ya. 100 juta pertama gue dari AdMob dan akhirnya di banned akunnya, dan gue coba mencari jalan lain di YouTube gitu ya. Dari yang terlama 5 tahun yang lalu dan yang paling banyak itu gue dapetin videonya di tahun keempat ya. Setahun setelah itu gue dapet view lagi banyak 81.000. Gue masih inget banget boy perjalanan channel YouTube gue ini. Dan lo tahu dari banyaknya view ini belum bisa ngasihin uang. Mungkin kalau sudah bisa menghasilkan uang 81.000 ini bisa katakanlah ngasih gue sebulan itu UMR deh. UMR kota lo berapa? 24, 25, 31, 32 segitu. Gak muluk-muluk boy, belasan juta, puluhan juta tuh nggak ada coy. Lo siapa? Gue siapa gitu. Enak lah kalau misalkan lo artis gitu ya, lo sudah punya traffic dan lo buat channel YouTube. Dan lo tahu penghasilan katakanlah UMR di dunia monetisasi video itu, UMR anggaplah 35 deh gitu ya, 34 deh. Itu
tontonan video lo akumulasi selama 7 hari itu ratusan ribu. Itu pun ada juga yang nggak menghasilkan segitu. Kenapa? Karena ternyata channel YouTube-nya itu fokusnya di short video, nggak segitu penghasilannya coy. Ya, lo harus ngebuat video kayak gini, baru penghasilan lo kerasa tuh 3 juta. Tapi akumulasinya selama 7 hari atau 7 hari atau 48 jam atau 7 hari itu 100 ribuan atau ratusan ribu lah gitu. Baru penghasilan lo bisa tuh di angka ya 2-3 juta sebulan AdSense masuk seperti itu ya. Begitupun dengan Facebook coy, karena memang iklannya kan CPM atau cost per mile per 1000 tayang, $1 per 1000 tayang. Lo tahu CPM Indonesia ini kecil gitu ya. Makanya kalau misalkan target lo orang Indonesia, mau itu YouTube ataupun Facebook, kalau misalkan view lo juga cuma kayak gue gini, wah itu hasilnya nggak ada coy ya. Lo lihat, bayangin segini banyaknya view, ini belum dimonetisasi. Gue sempat bahkan ganti konten, belum juga dimonetisasi. Dan gue baru dimonetisasi itu di video kemana ya? Kayaknya di sini, di antara inilah baru mulai ada monetisasi. YouTube gue dimonetisasi atau belum bahkan ya. Gue udah bahas blog, seingat gue udah tinggalin AdMob, terus gue bahas blog. Iya, kayaknya di sekitaran sini sih. Nah, di sekitaran iklan Facebook nih, kan gue juga dulu ngebahas Facebook coy. Nih, kalau mau tonton nih, zaman dulu Facebook kayak gini, gue udah ada hasilnya, itu udah ada dolarnya di sini gitu. Seperti itu. Ini gue mulai ngasilin uang sih di dunia Facebook, di dunia YouTube ya. Gue di sini, di sekitaran sini gue sudah ngebahas blog tuh, gue sudah ada penghasilan dari YouTube gitu. Dan itu juga boy ratusan perak anjir. Baru di tahun ketiga di 2021, 2022 sampai sekarang baru kerasa gitu penghasilan dari YouTube. Walaupun gak banyak, tapi ya masuk terus dari AdSense seperti itu. Dan itu harus disyukuri. Dan segitulah penghasilannya, nggak muluk-muluk coy. Yang penting lo bisa dapat dari apa yang lo kerjain, dari video yang lo buat, walaupun itu cuma 1.300.000 ya. Karena kan mau itu Facebook ataupun YouTube kan syarat PO atau digaji itu kan $100. Kalau kita akumulasi sekarang $100 itu sekitaran 1.400.000 bla bla bla, tapi diambil sama mereka 1.3 lah gitu, 1.300.000 itu sudah bisa ngegaji lo gitu, atau duit lo masuk ke rekening lo seperti itu. Dan nikmati saja. Jadi jangan nanti lo kaget nih ya, pengejar-pengejar monetisasi Facebook, sampai nanti lo dimonetisasi, penghasilannya sedikit, lo jangan down ya. Saran gue itu, permintaan gue itu, lo terus kejar, lo nikmati aja. Hasilnya kayak mana lo nikmati aja, kayak mana penghasilannya atau berapa penghasilannya, lo kerjain aja kayak gue ini bos. Sebanyak video ini gue jojong aja, gue buat video aja, terus penghasilannya berapa gue bodo amat, gue buat konten aja gitu. Toh juga kalau nggak gue ngasilin dari sini, gue ngasilin dari tempat lain, gue dapat traffic ya kan, dapat traffic ke blog gue, ke kelas Pinterest gue, ke aplikasi gue seperti itu. Dengan ya gue ngebuat video ini awalnya kayak gue ngebuat CPA waktu gue sudah masuk ke dunia CPA. Gue buat video CPA, banyak orang-orang yang join CPA gue, ngerjain CPA gue, segala macam bla bla gitu, beli DB di gue, itu kan intinya dari ngebuat video. Walaupun kita nggak pure 100% dapat penghasilan dari video yang kita buat, seenggaknya kita dapat penghasilan dari jalan lain gitu. Ya kita bagian ilmu di video kita, kenapa enggak kan gitu coy. Gue malah jadi keinget masa-masa gue buat video ini ya, zaman-zaman gue masih ya belajar CPA, baru kenal Pinterest, ngerasain cuan dari Pinterest seperti itu. Kenal Bitcoin, AOA ya, main-main kripto anjir. Seru sih inget-ingetnya. Ya gitulah pokoknya. Jadi buat lo semua sekarang yang lagi ngejar monetisasi, kalau nanti hasilnya mengecewakan lo, setelah lo dapat monetisasi dan ternyata hasil dolarnya mengecewakan lo, jangan menyerah, terus kejar ya. Dan ingat, jangan ngeganggu orang. Kayak gue nih, gue merasa terganggu dengan lo nge-add gue buat ngeliat konten lo tuh apaan sih anjir. Janganlah gitu ya. Triknya adalah lo bagikan ke grup, udah itu aja, nggak ada yang lain. Kalau lo mau nonton video gue yang ini nih, ini cara jadul tapi masih kepake sampai sekarang. Lo boleh pegang ngomongan gue, mana sih? Nah ini video gue yang monetisasi Facebook, hasilkan uang gampang babla, ini lo pakai trik ini aja sampai sekarang itu masih, gue jamin 100% bakal ngasih lo jam tayang, follower,
dan lo bakal cepat dapatin monetisasi Facebook lo. Silahkan lo cari Fatima Cuk Facebook monetisasi gitu, nanti bakal ketemu video itu dan lo tonton saja seperti itu. So segitu dulu videonya ya, dan gue bakal coba cari atau bahas konten lain lagi, konten apa nih yang menarik ya. Dan ya, untuk rekan kelas gue nanti ya, sesuai yang gue bilangin di awal, nanti gue bakal kasih lagi file FL Studio yang baru dan juga source code, tunggu saja. Dan untuk kelas blog, kabar baiknya gue bakal kasih materi bonus terbaru, so tungguin materinya.